anehnya nenek itu juga ngeluarin bau-bau, mohon maaf ya, kayak bau-bau BAB gitu loh. Nah, bau itu berasal dari bercak kuning di bagian bokong belakang. Gak taunya dia lagi ngumpet tuh di balik meja kasir nih. Mukanya itu udah ketakutan aja gini. Nah, tanpa ngomong apa-apa, Mbak Endang tuh tangannya gemeteran sambil nunjuk ke etalase belakang tuh. Nah, waktu Yuni melihat ke arah yang ditunjuk sama Mbak Endang, di daerah Jawa Tengah, ada sebuah minimarket yang terus diteror sama kejadian aneh, teman-teman. Dari mulai dengar suara-suara sampai ditampakin sosok yang oleh warga sekitar disebut lembaru. Nah, saking mengerikannya teror dari makhluk ini, bikin semua pegawai-pegawai yang ada di sana tuh sampai nggak betah. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Aku doain semoga kalian yang nonton selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Amin, amin, amin. So, pada malam hari ini, aku akan menceritakan cerita horor kiriman dari Kak Yuni sewaktu dia bekerja sebagai manajer di sebuah minimarket. Awalnya dia kira pekerjaan ini adalah kesempatan emas nih teman-teman. Tapi tanpa dia sadari bahwa minimarket tempat dia bekerja menyimpan misteri yang sangat mengerikan. Kalau kalian penasaran siapa itu lembaru dan misteri apa di balik minimarket tersebut, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya teman-teman. Kamu gak sendirian. Segala nama tokoh, tempat, tahun, dan lokasi udah aku samarkan ya untuk menjaga privasi si pengirim cerita. Oke? Oke. Nah, sebelum dilanjut, kita kenalan dulu dengan yang punya cerita ini, bernama Kak Yuni, asal Semarang. Pada waktu itu, Yuni ditawarin sama salah satu teman kuliahnya yang bernama Retno untuk bekerja di minimarket milik keluarganya. Ya, jadi keluarganya Retno ini baru banget nih ngebangun bisnis minimarket bernama Mulia Mart. Lokasinya berada di Desa Ciptomulyo. Nah, mendengar tawaran itu, si Yuni ragu nih teman-teman. Kenapa? Karena jarak antara rumah ke Desa Ciptomulyo itu, ke tempat kerjanya nanti ya, itu tuh lumayan jauh. Kalau dilihat di Maps itu hampir makan waktu 1 jam dari rumahnya. Apalagi ini tuh lokasinya di luar Semarang ya, jatuhnya tuh udah kayak keluar kota gitu. Nah, karena nggak mau nyanyiin kesempatan itu, akhirnya Yuni memutuskan lah tuh untuk menerima pekerjaan tersebut. Ya kan? Kapan lagi nih anak baru lulus kuliah tiba-tiba ditawarin jadi manajer gitu. Nah, urusan jarak ya gampang lah kata Yuni gitu. Nah, singkat cerita, setelah Yuni melewati beberapa tes, beberapa kali seleksi, tak disangka-sangka ternyata dia lolos nih teman-teman. Yuni diterima jadi manajer di minimarket tersebut. Nah, dari situ dia langsung lah tuh kabarin keluarganya, ngabarin ke temennya. Tapi di antara ucapan selamat yang dia terima, ada satu sahabatnya yang justru memperingatkan Yuni satu hal. Namanya Nani kan. Nah, si Nani bilang gini nih, Yun, tadi kamu bilang minimarketnya itu di daerah mana, Yun? Di daerah XXX Desa Ciptomulyo, kata Yuni gitu kan. Serius, Yun? Iya, Desa Ciptomulyo. Emangnya ono opo, Tony? Yun, bukannya aku mau nakut-nakutin kamu ya, Yun ya. Ini supaya kamu waspada aja ya. Di Desa Ciptomulyo itu ada hutan keramat loh, Yun. Ono lembaru. Kamu hati-hati aja loh yo. Nah, jadi si Nani itu memperingatkan bahwa konon katanya di desa Yuni bekerja terdapat hutan keramat yang dijaga oleh makhluk bernama lembaru. Nah, dengar cerita itu, Yuni santai aja dong. Karena kan dia juga mikirnya gini loh. Secara logika kan minimarket itu pasti dibangun di tempat yang rame ya, di pinggir jalan gede kayak atau di tengah kota. Aneh kalau di dekat hutan gitu. Nah, awalnya ini mikir gitu teman-teman. Tapi ternyata anggapannya itu salah. Karena ketika Yuni datang ke gerainya, di belakang minimarketnya itu pas banget ada hutan. Ya. Jadi lokasinya itu benar-benar aneh teman-teman. Selain belakangnya itu hutan, jarak antara gerai dan rumah-rumah warga itu tuh jauh banget. Anggaplah ini gerainya nih ya. Nah, di tengah sini tuh jalanan kan. Nah, jauh di sebelah kanan itu tuh ada pemukiman warga. Rumah. Terus ada jarak sekitar 150 meter ngelewatin Mulia Mart. Nah, kesananya itu ada pemukiman lagi tuh. Rumah. Jadi gerainya ini berdiri di tanah kosong antara pemukiman warga. Nah, tepat di jalan seberang depannya Mulia Mart itu terbentang hamparan sawah, sedangkan bagian belakang bangunannya ada sisa tanah kosong sekitar 1 hektar, baru keseruan dikit itu ada hutan. Nah, apakah hutan tersebut yang dimaksud keramat sama si Nani? Belum tahu ya teman-teman ya, karena Yuni juga nggak mikir ke situ. Tapi yang jadi pertimbangannya dia adalah di sepanjang jalan depan minimarket itu belum ada lampu. Udah depan sawah, belakang tanah kosong, hutan, jalanan juga nggak ada lampu.
Kebayang nggak kalian bakalan segelap apa kalau malam? Sebenarnya di sini tuh aku sempat kepikiran buat mundur mas, kata Yuni gitu kan. Soalnya serem. Seremnya bukan karena setan ya, tapi takut orang jahat mas. Takut ada perampokan. Nah tapi di sini Yuni mikir lagi nih. Ya udahlah dicoba dulu deh. Seenggaknya dapat beberapa bulan dulu tuh biar punya pengalaman gitu. Udah tuh terus dia masuk. Nah ternyata di dalam itu udah ada 2 karyawan baru yang lain. Ada Mbak Endang di bagian kasir dan Pak Slamet di bagian bersih-bersih. Pak Slamet juga bantu-bantu logistik ya, ngangkut-ngangkut barang, gudang dan segala macam. Nah di sana juga ternyata ada Pak Eko. Nah, siapa itu Pak Eko? Pemilik Mulia Mart sekaligus ayahnya Retno. Temennya Yuni yang nawarin kerjaan itu. Dan tuh singkat cerita, setelah diajak berkeliling, Pak Eko pamit sama 3 karyawannya dan Mulia Mart pun mulai beroperasi. Nah, awalnya nggak ada yang aneh nih teman-teman ya. Aktivitas toko berjalan seperti biasa. Yuni masuk jam 9 pagi, pulang jam 7 malam. Tapi lama-kelamaan, Yuni mulai ngerasa ada yang ganjil nih. Jadi, minimarket ini tuh jarang banget ada yang beli ya. Jarang banget. Ya paling ada 1-2 pembeli lah yang datang dalam sehari. Itu pun kalau diperhatiin, mereka tuh kelihatan kayak orang jauh, bukan datang dari warga sekitar. Terus Yuni mikir kan, oh mungkin karena baru buka kali ya, jadinya belum banyak orang yang tahu. Ya wajar kalau masih sepi, pikir Yuni gitu kan. Nah hingga seminggu minimarket itu beroperasi, mulai terjadi kejanggalan. Kejanggalan pertama dialamin sama Pak Slamet nih teman-teman. Sebagai pemegang kunci, Pak Slamet itu selalu datang paling pagi, pulang paling terakhir. Ya karena dia mesti buka tutup toko kan. Nah malam itu pas jam 9 malam, waktu dia lagi nutup toko, ini kan tokonya itu kan rolling door ya kan? Pintu udah dia tutup nih. Nih, ditutup lagi satu lagi nih. Nah pas pintu udah dirapetin gini nih, tiba-tiba di dalam dia dengar suara bapak-bapak batuk tuh dari dalam toko nih. Batuknya tuh kering gitu loh, kencang lagi. Nah dia mikir kan, kok ada suara batuk ya? Apa jangan-jangan masih ada pembeli yang ketinggalan di dalam? Karena kan pegawai di sana itu kan cewek semua ya, yang cowok dia doang nih. Makanya dia kira itu pembeli tuh. Akhirnya dibuka lagi kan. Dia masuk ke dalam, dia nyalain lampu, cetek, nggak taunya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah dia sampai keliling itu cari, dia longoin dari satu etalase ke etalase yang lain, nggak ada siapa-siapa ini. Dia cari lagi tuh kan ke ruang staff, ke gudang, ke kamar mandi, semua pintu ruangan dia bukain satu persatu tuh, dan kosong teman-teman, nggak ada siapa-siapa. Padahal tadi jelas banget ya suara orang batuk dan berasal dari ruang operasional ya, ruang paling depan tuh. Terus dia mikir nih, oh salah denger kali ya, mungkin suaranya dari luar tapi kedengarannya di dalam. Udah dia nggak ambil pusing, dia balik lagi keluar nih, dia matiin lampu, cetek, tutup rolling door-nya. Ada lagi suara orang batuk tuh. Wah, nah setelah batuk kedua ini dia yakin banget nih kalau suaranya itu dari dalam. Jelas banget suaranya tuh menggema ya, menggema ruangan gitu loh. Nah dia buka lagi, dia masuk, nggak ada siapa-siapa. Nah kejadian itu tuh berulang tuh sampai 3 kali teman-teman. Nah disinilah nih Pak Slamet sadar kalau dia lagi diganggu sama makhluk halus. Wah tahu gitu dia emosi dong. Soalnya kan kayak dikerjain gitu loh. Ini dia mau pulang tapi dibikin bolak-balik. Terus terakhir pas dia mau nutup nih, terus dia dengar suara batuk lagi. Itu karena kesel Pak Slamet teriak gini nih, "Ojo garai repot, aku harus mulai. Jangan bikin repot, saya mau pulang." Nah terus pas Pak Slamet abis teriak begitu, masa ada yang gedor rolling door-nya dong gini. Tar, gitu. Dari dalam itu ada yang suara gedor gini. Tar, gitu. Mukulnya itu kenceng banget ya, kayak nggak senang sama ucapannya Pak Slamet. Nah, seketika jantungnya Pak Slamet udah duk. Wah, beneran setan itu batinnya Pak Slamet kan. Terus akhirnya dia buru-buru gembok, dia lari ke motor terus pulang tuh, ngeng. Pulang dia teman-teman, takut dia tuh. Nah, itu kejadian pertama setelah seminggu toko beroperasi. Nah, dari situ Pak Slamet belum cerita tuh, karena kan temennya kan cewek semua ya, takutnya pada nggak betah kan. Nah, tapi tanpa Pak Slamet cerita, kejadian aneh juga dialamin sendiri sama Yuni dan Mbak Endang. Nah jadi siang itu, waktu si Yuni lagi di depan komputer ya, dia lagi ngecek stok tuh. Nah tiba-tiba dia di WA nih sama Mbak Endang nih, centing. "Mbak, kesini Mbak, ke kasir, aku takut." Nah kenapa nih Mbak Endang nih tiba-tiba takut kan? Di sini Yuni masih ngerasa apa yang ditakutin sih orang siang bolong begini? Karena emang masih siang teman-teman, masih jam 2. Udah gitu Mbak Endang juga kenapa nggak ke ruangan aja pakai WA segala, kata Yuni gitu kan. Nah terus nggak lama WA lagi dia, "Mbak, tolong Mbak, aku nggak berani."
Nah, akhirnya karena risih juga kan di WA-in mulu, nyamperin lah Yuni itu ke kasir kan. Pas dilihat ke Mbak Endang, gak taunya dia lagi ngumpet tuh di balik meja kasir nih. Mukanya itu udah ketakutan aja gini. Nah, tanpa ngomong apa-apa, Mbak Endang tuh tangannya gemeteran sambil nunjuk ke etalase belakang tuh. Nah, waktu Yuni melihat ke arah yang ditunjuk sama Mbak Endang, ternyata di belakang pojok sana ada sosok nenek-nenek lagi nunduk gini nunduk gini dan ngebelakangin mereka. Diem aja nenek itu kan. Rambutnya itu panjang, putih kusut, nggak pakai atasan, nggak pakai baju. Nah, bawahnya pakai kain batik. Anehnya, nenek itu juga ngeluarin bau-bau, mohon maaf ya, kayak bau-bau BAB gitu loh. Nah, bau itu berasal dari bercak kuning di bagian bokong belakang. Ya, jadi kayak, mohon maaf, kayak cepirit gitu loh. Awalnya tak kira ODGJ mas, kata Yuni gitu kan. Soalnya tampilannya nggak karuan kan. Aku panggil lah tuh. Mbah, permisi mbah, ngapunten. Tapi nggak dijawab nih. Mbah. Nah, dicobalah tuh mau dipegang pundaknya sama Yuni nih. Belum nempel tangannya itu ke pundaknya. Tiba-tiba nenek itu malah ngilang teman-teman. Zep gitu, ngilang gitu loh. Ngilang mas, nenek itu pas mau aku pegang pundaknya mas, kata Yuni gitu. Dari situ seketika punggungnya Yuni tuh wah, kayak kebakar teman-teman, panas banget. Nah, terus mungkin di sini karena dia udah saking kagetnya setengah mati, Yuni akhirnya pingsan. Nah, beberapa menit kemudian, setelah dia disadarin sama Pak Slamet dan Mbak Endang, barulah di situ mereka cerita-cerita tuh. Mbak Endang bilang, dia itu sama sekali nggak lihat nenek itu masuk ya. Tiba-tiba udah nongol aja itu di etalase belakang. Makanya dia ketakutan. Nah, terus di sini Pak Slamet juga cerita kalau dia juga ngalamin kejadian aneh yang soal suara batuk itu ya sama yang pintu digedor itu. Setelah dengar semua cerita ini, mereka bertiga jadi makin yakin nih kalau Mulia Mart ini tuh berhantu. Sejak kejadian itu keanehan demi keanehan mulai terjadi teman-teman. Dari yang awalnya itu cuma suara-suara, ditampakin sosok nenek-nenek, sampai lempar-lemparan barang. Jadi pernah nih, waktu itu Mbak Endang ngeliat ciki-ciki yang udah dia susun rapi di etalase, tiba-tiba terbang-terbangan kayak dilempar gini nih. Cetas, cetak, 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 terbang-terbang gitu, cetak, cetak. Nah, terus ada lagi. Kadang Pak Slamet juga nemuin jejak kaki basah dari arah gudang menuju keluar. Dari gudang menuju keluar. Nah, dari jejak kaki itu ada dua keanehan nih. Pertama, jejak kaki tersebut seringkali muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Salah satunya dari dalam tembok. Bayangin, dari dalam tembok ada jejak kaki. Seolah-olah kayak ada orang yang jalan nembus dari tembok, terus pergi ke pintu keluar. Abis itu hilang gitu aja jejaknya. Nah, keanehan kedua, dan yang paling gak masuk akal ini ya. Selain basah, jejak kaki ini juga sedikit berlendir dan juga berbau amis yang sangat pekat. Amisnya tuh amis banget. Sampai enak Yuni nyiumnya. Udah gitu, susah banget lagi hilangnya. Jadi tiap kali ada jejak itu, Pak Slamet dan Yuni sampai kerepotan ngilangin baunya. Aku tuh loh mas ya, sampai tuang karbol mas, nggak hilang itu baunya. Bahkan waktu itu Mulia Mart sering dikomplain sama pembeli gara-gara bau ini. Padahal jejak kakinya tuh udah hilang ya. Nah, dari segala kejanggalan itu, para pegawai mulai ngerasa nih ada yang nggak beres di Mulia Mart nih. Ada yang nggak suka sama bisnisnya Pak Eko. Dan orang tersebut pengen bikin Mulia Mart bangkrut lewat ilmu hitam. Makanya Yuni usul lah nih ke Pak Eko kan untuk cari paranormal kan. Nah, tapi sayangnya sarannya itu ditolak mentah-mentah teman-teman. Pak Eko ini masih skeptis dan nggak percaya sama hal-hal mistis. Yun saya nggak percaya kayak begitu-begitu. Semua bisa dipikirkan secara logika. Yang namanya bisnis ya Yun ya, ada naik ada turun. Coba ayo kita evaluasi bareng-bareng, kata Pak Eko gitu. Nah, setelah dengar omongannya Pak Eko, aku udah kepikiran buat resign mas. Karena aku ngerasa atasan aku ini orangnya bebel, nggak mau dengar masukan orang. Kan yang repot kan aku dan anak-anak yang lain, mas, bukan dia, kata Yuni gitu kan. Nah, tapi dia inget nih, di sini dia masih kontrak. Nggak mungkin dia resign sebelum kontraknya itu habis. Yang ada, jadi bisa kena denda. Akhirnya karena Yuni juga nggak bisa resign, dia pun terpaksa untuk tetap bekerja dan berdamai dengan teror-teror yang ada. Sampai suatu ketika, Yuni, Mbak Endang, dan Pak Slamet mendapatkan gangguan yang lebih mengerikan dari sosok yang katanya sang penjaga hutan. Nah, jadi malam itu mereka bertiga lembur nih teman-teman, karena harus stok opnam secara rutin. Nah, di jam 10 malam Yuni dan Mbak Endang lagi ngedata tuh barang-barang yang ada di sana kan. Sementara itu Pak Slamet lagi ngerokok nih di luar. Nah, waktu Yuni lagi nyatet-nyatet stok, dia sempat ngeliat tuh Pak Slamet tiba-tiba lari ke samping Mulia Mart.
ya kan? Larinya tuh kayak ngibrit tuh, kayak lihat sesuatu. Tapi di sini Yuni belum curiga ya. Dia mikir, oh mungkin Pak Slamet mengusir hewan kali. Soalnya kan belakang mereka kan ada hutan kan. Nah ditungguin tuh sekitar 15 menit kemudian, Yuni mulai khawatir nih. Ini Pak Slamet kemana ya? Lama banget dia nggak balik-balik. Nanyalah dia ke Mbak Endang nih. Mbak, kamu lihat Pak Slamet nggak tadi kelari ke belakang? Oh iya lihat Mbak Yun. Lari-lari dia ngejar apa ya? Yuk temenin aku yuk, kita lihat yuk. Nah belum sempat mereka bangun, tiba-tiba mereka dengar ada suara orang teriak dari belakang gerai itu. Mbak. Lah, Mbak Endang, itu suaranya Pak Slamet tuh. Ayo kita cek Mbak, takutnya kenapa-napa. Akhirnya tanpa pikir panjang, mereka lari itu ke belakang toko. Pikirnya ada maling kan. Ketika mereka sampai di belakang, mereka ngelihat Pak Slamet lagi berdiri, badan itu kaku, mukanya pucat, ekspresinya panik, sambil nunjuk ke satu arah. Begini nih, nunjuk ke hutan. Nah, pas Yuni dan Mbak Endang ngeliat ke arah yang dia tunjuk, itu dari arah rerumputan keluar sosok makhluk bungkuk. Telinganya itu runcing ke atas, rambutnya hitam, lepek, badannya kurus, dan di bagian punggung sampai ekornya ada semacam sirip kayak sirip ikan sapu-sapu. Ya dia jalan dari hutan gini nih, sambil menyapu ilalang tuh. Dan ngeliat sosok itu, sontak Yuni dan Mbak Endang teriak nih, Astagfirullahaladzim, apa itu? Apa itu? Ya Allah, ya Allah. Wah, itu mereka nyebut-nyebut kan. Nah, sosok itu tuh makin mendekat tuh gini. Seret. Nah, pas mereka itu mau lari, Pak Slamet ternyata masih berdiri di sana tuh, nggak bergerak. Tangannya masih nunjuk ke sosok itu. Nah, Yuni berusaha buat tarik tangannya Pak Slamet. Pak, ayo Pak, masuk Pak, masuk Pak. Mbak Endang juga ngedorong badannya Pak Slamet. Wah, nah tapi badannya Pak Slamet itu nggak bergerak 1 senti pun teman-teman. Saking kakunya badan Pak Slamet, Yuni dan Mbak Endang berasa kayak narik patung. Nah, yang bikin jantung mereka itu copot adalah tiba-tiba makhluk itu berhenti dan berdiri tegak. Matanya melotot ke mereka tuh. Lalu dia mengucapkan satu kata. Minggat. Minggat katanya. Dari giginya yang runcing itu, Yuni bisa ngelihat kalau sosok itu ngomong minggat. Anehnya, makhluk itu kan jauh ya, tapi Yuni dan yang lainnya tuh denger seolah-olah dia ngomong di kuping mereka. Jadi bener-bener jelas banget suaranya tuh minggat. Pergi gitu. Nah, setelah ucapannya makhluk itu, entah kenapa badannya Pak Slamet tiba-tiba balik normal nih teman-teman. Dia lemes, dia jatuh, sampai harus dipapah sama Yuni dan Mbak Endang untuk balik ke dalam gerai. Nah, yang paling dia ingat dari kejadian itu adalah makhluk tersebut itu berbau amis sama seperti bau jejak kaki yang mereka temuin di dalam gerai ini. Tapi kali ini, Yuni bisa ngerasain bau amisnya tersebut bercampur bau bangke. Baunya itu sampai nusuk hidung. Nah, saking gak kuat sama baunya, matanya Yuni tuh sampai berair teman-teman. Kata Yuni, bau makhluk itu rasanya tuh kayak ratusan ikan busuk yang ditumpuk di tempat yang lembab. Wah, amis. Amis banget. Aku bisa nyium bau itu padahal jaraknya jauh mas. Dia bilang gitu kan. Udah tuh setelah ngeliat sosok itu, malam itu juga tanpa pikir panjang mereka tinggalin pekerjaannya, tinggalin tugas-tugasnya. Nggak ada itu stok opnam. Mereka kunci toko terus pulang ke rumah. Nah setelah kejadian itu, besoknya Mulia Mart nggak buka selama 3 hari teman-teman. Karena Yuni, Mbak Endang, dan Pak Slamet sakit demam secara bersamaan. Ngelihat tanda-tanda keanehan ini, harusnya Pak Eko bisa lebih bijak ya. Dia harusnya bisa lebih percaya sama pegawai-pegawainya. Tapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya teman-teman. Alih-alih dia percaya, Pak Eko malah nganggep mereka lalai. Udah stok opnam gak dikerjain, mereka pulang tanpa izin dan gak masuk 3 hari berturut-turut. Dari perilaku ini, Pak Eko dengan tegas memutuskan untuk memecat mereka bertiga. Ya, dipecat tuh mereka bertiga. Nggak ada lagi tuh yang kerja di sana. Mau itu Yuni, Mbak Endang, Pak Slamet, nggak ada. Mereka dianggap lalai, dianggap nggak becus kerjanya sama Pak Eko. Nah, abis dipecat gitu, Yuni ini bingung banget nih teman-teman. Di satu sisi dia kesel karena diperlakukan secara nggak adil sama Pak Eko, tapi di sisi lain dia juga masih penasaran nih, sebenarnya makhluk apa sih yang mereka temuin waktu itu. Nah, dari situlah tuh Yuni mulai nyambungin sendiri kejadian yang dialamin. Jangan-jangan makhluk yang keluar dari hutan itu emang beneran lembaru nih yang dimaksud sama sini nih. Akhirnya karena masih penasaran kan tuh, dia mutusin lah buat cari tahu lebih lanjut. Nah, kebetulan Yuni ini punya kakek yang emang dari dulu dikenal paham soal hal-hal gaib. Warga sekitar biasa manggil beliau itu Mbah Ireng. Ya, akhirnya Yuni pun datanglah ke rumahnya Mbah Ireng nih untuk menemukan jawabannya. Nah, ini FYI ya teman-teman ya. Mbah Ireng itu ternyata umurnya udah tua banget. Kata Yuni itu hampir 111 tahun. Tapi beliau masih sehat walafiat. Masya Allah ya.
Nah, lanjut lagi. Ketika Yuni cerita tentang keanehan yang dia alamin dan lokasi minimarketnya, Mbak Ireng langsung tahu nih. Oh, pantesan Dok, kalian berdiri di tanah itu. Kata beliau gitu. Ditanyakan sama Yuni, Tanah apa itu Mbah? Nah, dari situlah tuh Mbak Ireng mulai menceritakan sejarah mengerikan yang pernah terjadi di desa Ciptomulyo. Jadi pada tahun 1900-an di daerah Jawa Tengah ini pernah dilanda wabah pandemi kolera, teman-teman. Desa Kalimurti atau yang sekarang bernama Desa Ciptomulyo jadi salah satu desa paling terdampak. Hampir 400 orang meninggal akibat wabah tersebut. Saking banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, tubuh mereka ditumpuk di lahan kosong yang berada di pinggir hutan, lalu dikubur secara massal. Ya, tahun demi tahun berlalu, tubuh-tubuh itu akhirnya terurai dan menyatu dengan tanah. Nama desa ini juga berubah menjadi Desa Ciptomulyo. Semua yang ada di sana itu berubah, teman-teman. Tapi satu yang nggak pernah berubah, yaitu lahan kuburan massal itu tetap dibiarkan kosong. Kenapa kosong? Karena masyarakat sekitar percaya kalau di tanah kuburan massal itu dijaga oleh sosok jin manusia setengah ikan bernama Lembaru. Nah, dari sinilah nih Yuni mulai berpikir kalau semuanya masuk akal, teman-teman. Kenapa warga sekitar itu jarang beli di Mulia Mart? Kenapa penampakannya itu orang BAB, orang batuk, dan ditampakin sosok Lembaru? Tak lain dan tak bukan karena minimarket tempat Yuni bekerja berdiri tepat di atas tanah kuburan massal, teman-teman. Dan satu hal lagi yang baru Yuni sadarin, kalau ternyata Mbak Endang dan Pak Slamet juga bukan warga asli Desa Ciptomulyo nih. Mereka itu orang pendatang sama kayak si Yuni. Makanya mereka juga nggak tahu tuh soal tanah angker itu. Nah, singkat cerita, berbulan-bulan kemudian, Yuni mulai bisa move on dari pengalaman mengerikan itu. Dia udah mulai kerja di tempat baru dan ninggalin cerita horornya di Mulia Mart. Sampai suatu hari, Retno, teman kuliahnya yang dulu nawarin kerjaan itu, tiba-tiba ngehubungin dia lagi nih. Nah, Retno bilang kalau ayahnya ini titip salam, sekaligus nitip permintaan maaf buat Yuni. Katanya, setelah dia mengalami sendiri gangguan di Mulia Mart sampai didatengin Lembaru di dalam mimpinya, Pak Eko akhirnya nyari paranormal nih. Dan sekarang dia tahu kalau tanah tempat Mulia Mart berdiri itu emang bekas kuburan massal. Kenapa dia beli tanah itu? Karena tergiur harga murah. Nah, siapa yang jual tanah itu? Pak Kadesnya sendiri, teman-teman. Pak Kades di Desa Ciptomulyo. Nah, di sini juga Retno cerita kalau sekarang Mulia Mart itu udah nggak beroperasi lagi dan ayahnya mau mulai bisnis baru. Dia nawarin Yuni buat balik kerja jadi karyawannya. Tapi di sini Yuni nolak, teman-teman, karena dia udah nyaman sama pekerjaan barunya. Ya, walaupun begitu, satu hal yang dia nggak pernah lupa adalah pengalaman bertemu Lembaru. Oke, itu dia tadi teman-teman cerita pengalaman Yuni selama bekerja di minimarket. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran ya. Kalau mau buka usaha atau bangun tempat tinggal, nggak ada salahnya nanya-nanya dulu ke warga sekitar ya. Gali-gali sejarah tempatnya, cari tahu lokasinya. Karena yang kelihatan murah dan strategis itu belum tentu nggak ada apa-apa ya. Bisa aja masih ada yang tinggal di situ, kayak arwah-arwah di tanah itu. Nah, makasih buat Kak Yuni ya yang udah share ceritanya. Buat kalian yang punya cerita serupa, entah itu pengalaman pribadi, keluarga, atau siapapun yang berhubungan sama dunia mistis kayak begini, boleh banget kirim ceritanya ke aku lewat DM di Instagram di bawah sini. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.